Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Melisa Puspitasari dan rekan saya Gemma Haidir Ali Muhammad. Nah, di sini saya perwakilan dari kelompok C07 kelas FM19C akan membahas mengenai metabolisme karbohidrat. Selanjutnya ada pencernaan karbohidrat. Nah, pencernaan karbohidrat dimulai dari dalam mulut oleh enzim dari air liur. Enzim ini merupakan endoenzim alfa amilase yang dapat memecah polisakarida secara acak pada ikatan alfa 1,4 glikosidik, sehingga produk akhir enzim ini adalah campuran dektrin dan monosakarida. Selanjutnya, produk enzim ini akan disempurnakan pemecahannya ketika memasuki lambung atau dengan asam lambung dan oleh enzim alfa amilase dari usus halus jadi monomer-monomernya. Nah, di sini ada macam-macam jalur metabolisme. Nah, jalur metabolisme secara ringkas yaitu pertama, glukosa akan mengalami glikolisis atau dipecah menjadi 2 pirufat jika tersedia oksigen akan dihasilkan energi ATP. Selanjutnya, pirufat akan dioksidasi menjadi asetil-CoA sehingga dihasilkan energi ATP. Asetil-CoA akan masuk ke jalur persimpangan siklus asam sitrat sehingga dihasilkan energi ATP. Sumber glukosa melebihi kebutuhan energi kita, maka glukosa tidak pecah, melainkan akan dirangkai menjadi polimer glukosa atau glikogen. Glikogen akan disimpan di hati dan otot sebagai cadangan energi jangka pendek. Jika kapasitas glikogen sudah penuh, maka karbohidrat akan dikonversi menjadi jaringan lipid sebagai cadangan energi jangka panjang. Jika terjadi kekurangan glukosa dari diet sebagai sumber energi, maka glikogen dipecah menjadi glukosa. Selanjutnya, glukosa mengalami glikolisis diikuti dengan oksidasi pirufat sampai dengan siklus asam sitrat. Jika glukosa dari diet tak tersedia dan cadangan glikogen pun juga habis, maka sumber energi non-karbohidrat yaitu lipid dan protein harus digunakan. Jalur ini dinamakan gluconeogenesis atau pembentukan glukosa baru, karena dianggap lipid dan protein harus diubah menjadi glukosa baru yang selanjutnya mengalami katabolisme untuk memperoleh energi. Di sini terdapat beberapa jalur metabolisme karbohidrat, baik yang tergolong sebagai katabolisme maupun anabolisme, yaitu ada glikolisis, oksidasi pirufat, siklus asam sitrat atau sering disebut siklus Krebs, ada jalur glikogenesis, ada jalur glikogenolisis, dan yang terakhir gluconeogenesis. Ini jalur metabolisme yang pertama itu ada glikolisis. Nah, glikolisis merupakan suatu rangkaian reaksi bertahap yang mengubah glukosa menjadi pirufat untuk menghasilkan sejumlah kecil energi dalam bentuk ATP. Glikolisis berlangsung di dalam sitosol semua sel. Nah, glikolisis merupakan jalur utama metabolisme glukosa agar terbentuk asam pirufat dan selanjutnya asetil-CoA untuk dioksidasi dalam siklus asam sitrat atau siklus Krebs. Selain itu, glikolisis juga menjadi lintasan utama metabolisme fruktosa dan galaktosa. Nah, seperti yang diketahui bahwa tadi glikolisis itu berlangsung di dalam sitosol semua sel. Nah, lintasan katabolisme ini adalah proses pemecahan glukosa menjadi dua, yaitu asam pirufat dan asam laktat. Nah, asam pirufat pada suasana aerob atau tersedia oksigen, sementara untuk asam laktat pada suasana anaerob atau tidak tersedia oksigen. Jika keadaan bersifat anaerob atau tak tersedia oksigen, reoksidasi NADH melalui pemindahan sejumlah unsur ekuivalen produksi akan dicegah. Pirufat akan direduksi oleh NADH menjadi laktat. Reaksi ini dikatalisir oleh enzim laktat dehidrogenase. Dalam keadaan aerob, pirufat diambil oleh mitokondria dan setelah dikonversi menjadi asetil-CoA akan dioksidasi menjadi karbon dioksida melalui siklus asam sitrat atau siklus Krebs. Ekuivalen produksi dari reaksi NADH+ dan H+ yang terbentuk dalam glikolisis akan diambil oleh mitokondria untuk oksidasi melalui salah satu dari reaksi ulang-alik atau shuttle. Di sini selanjutnya ada siklus asam sitrat atau siklus Krebs.
Nah, siklus Krebs ini diawali dengan reaksi antara gugus asetil-CoA dan asam karboksilat 4 karbon oksaloasetat yang membentuk asam trikarboksilat 6 karbon yaitu sitrat. Pada reaksi-reaksi berikutnya terjadi pembebasan dua molekul karbon dioksida dan pembentukan ulang oksaloasetat. Hanya sejumlah kecil oksaloasetat yang dibutuhkan untuk mengoksidasi asetil-CoA dalam jumlah besar. Senyawa ini dapat dianggap memiliki peran katalitik. Nah, secara berurutan, glukosa, asam lemak, serta gliserol dan asam amino dalam pencernaan diproses melalui lintasan metaboliknya masing-masing menjadi suatu produk umum yaitu asetil-CoA yang kemudian akan dioksidasi secara sempurna melalui siklus asam sitrat. Baik, di sini ada produksi ATP oleh siklus asam sitrat atau siklus Krebs. Nah, di sini ada reaksi cara memproduksi sama molekul ATP yang terbentuk. Untuk reaksi isositrat dehidrogenase, cara memproduksinya yaitu oksidasi NADH, molekul yang terbentuk itu 3. Untuk reaksi alpha ketoglutarat dehidrogenase, cara memproduksi P-nya oksidasi NADH, molekul ATP yang terbentuk 3. Untuk reaksi suksinatiokinase, cara memproduksi P oksidasi tingkat substrat, molekul ATP yang terbentuk 1. Untuk suksinat dehidrogenase, cara memproduksi oksidasi FADH2, molekul ATP yang terbentuk 2. Untuk malat dehidrogenase, cara memproduksi P oksidasi NADH, molekul yang terbentuk 3. Baik, selanjutnya ada jalur glikogenesis. Glikogenesis adalah proses pembentukan atau biosintesis glikogen yang terjadi terutama di dalam hati dan otot. Glikogen atau gula otot merupakan cadangan makanan yang dibentuk dari molekul glukosa hasil pencernaan makanan. Glukosa akan saling berikatan dengan ikatan alpha 1-4 glikosidik untuk membentuk glikogen. Molekul glikogen tersusun bercabang-cabang agar dapat tersimpan maksimal di dalam sel. Proses glikogenesis ini menyangkut fosforilasi dari glukosa 6PO4 kemudian berubah menjadi glukosa 1PO4. Bereaksi dengan uridin trifosfat membentuk uridin difosfat glukosa dengan enzim glikogen sintetase akan membentuk glikogen. Selanjutnya ada jalur glikogenolisis. Jalur glikogenolisis merupakan pemecahan glikogen untuk menghasilkan glukosa. Enzim yang terlibat di dalam reaksi ini adalah glikogen fosforilase, dan pemecahan ini akan menghasilkan glukosa 1-fosfat atau G1-P. Jalur glikogenolisis. Pada tahap pertama, penguraian glikogen adalah pembentukan glukosa 1-fosfat dengan bantuan enzim glikogen fosforilase. Kemudian glukosa 1-fosfat diubah menjadi glukosa 6-fosfat oleh enzim yang sama pada reaksi glikogenesis yaitu fosfoglucometase. Tahap berikutnya yaitu pembentukan glukosa 6-fosfat. Dalam reaksi ini, glukosa 6-fosfatase melepaskan gugus fosfat dari glukosa 6-fosfat, sehingga terbentuk glukosa. Reaksi ini tidak menghasilkan ATP dari ADP dan fosfat. Yang terakhir yaitu ada jalur gluconeogenesis. Gluconeogenesis adalah sintesis glukosa dari senyawa-senyawa bukan karbohidrat seperti asam laktat dan beberapa asam amino. Pembentukan glukosa melalui proses gluconeogenesis bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tubuh akan glukosa bila karbohidrat tidak cukup tersedia dari makanan. Proses ini berlangsung terutama dalam hati melalui 3 tahap, yaitu pembentukan fosfoenol pirufat dari asam pirufat melalui pembentukan oksaloasetat. Pembentukan fruktosa 6-fosfat dari fruktosa 1,6 difosfat dengan cara hidrolisis oleh enzim fruktosa 1,6 difosfatase. Yang terakhir, pembentukan glukosa dengan cara hidrolisis glukosa 6-fosfat dengan katalisis glukosa 6-fosfatase. Berdasarkan pembahasan yang telah tadi saya sampaikan,
Dapat disimpulkan bahwa metabolisme adalah reaksi atau perubahan kimia yang terjadi pada senyawa-senyawa yang terdapat di dalam tubuh makhluk hidup. Metabolisme dibagi menjadi dua bagian, yaitu metabolisme primer dan metabolisme sekunder. Nah, jalur metabolisme karbohidrat, baik yang tergolong sebagai katabolisme maupun anabolisme, yaitu ada jalur glikolisis, oksidasi pirufat, ada siklus asam sitrat atau siklus Krebs, glikogenesis, glikogenolisis, serta gluconeogenesis. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan pada video ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Saya sebagai perwakilan dari C07, mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan dalam penulisan ataupun perkataan. Terima kasih.